Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Berita 7 Malam Pikiran Lampung TV edisi Kamis 30 Oktober 2025. Kami akan selalu menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Faza Bagindo, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pada malam hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didaulat untuk memimpin prosesi makan malam bersama peserta Retreat Sekda se-Indonesia dan Praja IPDN pada Rabu 29 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya. Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Menza Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didaulat untuk memimpin prosesi makan malam bersama peserta Retreat Sekda se-Indonesia dan Praja IPDN, Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025 malam. Dalam kegiatan tersebut, Marindo mendapat kehormatan untuk membunyikan lonceng tanda dimulainya makan malam, disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta dan panitia. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan para sekretaris daerah serta pimpinan daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Marindo, kegiatan retreat bukan sekadar forum penyegaran, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi antar daerah dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Acara makan malam yang berlangsung penuh keakraban itu juga diwarnai dengan penampilan musik dan bincang santai antar peserta. Sejumlah sekda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota tampak menikmati suasana kebersamaan yang jarang terjadi di tengah padatnya aktivitas birokrasi. Kegiatan Retreat Sekda ini diharapkan dapat menjadi momentum mempererat hubungan antar pemerintah daerah, memperkuat komitmen dalam melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Lampung gelar rapat koordinasi penyusunan rencana kontingensi tim SAR dalam menghadapi potensi megatrust yang dapat menimbulkan dampak besar di wilayah Lampung dan sekitarnya. Rapat ini berlangsung di Swiss Bell Hotel Lampung pada Kamis 30 Oktober 2025. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana kontingensi SAR dalam menghadapi potensi gempa bumi megatrust yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap wilayah Lampung dan sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung, Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Majen TNI Edi Prakoso, dan dihadiri oleh unsur TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akademisi, instansi pemerintah, relawan, serta organisasi kemanusiaan. Dalam sambutannya, Majen Edi Prakoso menekankan pentingnya penyusunan rencana kontingensi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana besar yang bisa terjadi kapan saja. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana akan datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Rencana kontingensi ini menjadi panduan operasional bagi seluruh pihak agar dapat bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat bencana benar-benar terjadi. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal Sugiharto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Basarnas dan Kantor SAR Lampung yang menggagas kegiatan lintas sektor ini. Ia menilai langkah tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Lampung yang memiliki banyak daerah pesisir dan padat penduduk. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penyusunan rancangan awal rencana kontingensi yang akan disempurnakan melalui serangkaian diskusi dan simulasi lanjutan. Dengan tersusunnya rencana kontingensi ini, diharapkan Provinsi Lampung memiliki sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat, terpadu dan responsif, sehingga mampu meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan di masa mendatang. Pemirsa, bertempat di Mabes Polri Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan Kapolda Lampung dari Irjen Pol Helmi Santika kepada Irjen Pol Helvi Assegaf pada Rabu 29 Oktober 2025. Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025 bertempat di Ruang Rupatama Mabes Polri Jakarta, telah dilaksanakan upacara serah terima jabatan Kapolda Lampung dari Irjen Pol Helmi Santika kepada Irjen Pol Helvi Assegaf.
Sertijab yang digelar ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Mabes Polri. Sertijab ini merupakan bagian dari rangkaian rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi Polri, yang meliputi beberapa Kapolda dan pejabat utama lainnya. Prosesi berlangsung dengan khidmat, menandai peralihan kepemimpinan di Polda Lampung. Dalam pernyataannya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menyampaikan, seluruh jajaran Polda Lampung menyambut baik dan siap mendukung penuh kepemimpinan Irjen Pol Helvi Assegaf sebagai Kapolda Lampung yang baru. Selamat datang untuk Irjen Pol Helvi Assegaf sebagai Kapolda Lampung yang baru. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Irjen Pol Helmi Santika atas segala kepemimpinan, pembinaan, dan dedikasinya selama ini untuk Polda Lampung. Irjen Pol Helvi Assegaf sebelumnya menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri, sementara Irjen Pol Helmi Santika bergeser ke Irwasum Mabes Polri. Seluruh jajaran Polda Lampung siap mendukung penuh kebijakan dan program kerja Kapolda yang baru untuk mewujudkan Lampung yang aman dan sejahtera. Pemirsa, kita beralih ke Lampung Selatan. Aksi nekat 3 pelaku pencuri kabel di area tower telekomunikasi milik PT Huawei Tech Investment berhasil digagalkan berkat kerjasama warga dan pihak kepolisian. Salah satu pelaku terpaksa tetap di atas ketinggian tower karena takut amukan massa yang sudah mengepung di bawah area tower. Hingga polisi pun turut memanjat tower untuk mengamankan pelaku. Berikut informasi selengkapnya. Aksi nekat 3 pelaku pencurian kabel di area tower telekomunikasi milik PT Huawei Tech Investment di Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil digagalkan berkat kerjasama cepat antara warga dan aparat kepolisian, Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono mengatakan, ketiga pelaku masing-masing berinisial AS 21 tahun, H 26 tahun, dan AL 26 tahun, warga Merak Belantung Kecamatan Kalianda, kini telah diamankan di Mapolres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas bersama warga berhasil menangkap pelaku dan juga 2 rekan lainnya tidak jauh dari lokasi beserta mobil yang digunakan untuk beraksi. Peristiwa itu bermula ketika seorang teknisi PT HUP menerima notifikasi alarm dari sistem keamanan tower sekitar pukul 3.24 waktu Indonesia Barat. Ia bersama rekannya segera menuju lokasi dan mendengar suara gaduh di sekitar area tower. Saksi sempat memukul pagar besi sambil berteriak maling untuk menarik perhatian warga sekitar. Warga kemudian mendapati 1 orang pelaku masih berada di atas tower, sementara 2 lainnya mencoba melarikan diri menggunakan mobil pickup hitam. Tak berselang lama, petugas gabungan dari Polsek Kalianda dan Satsamapta Polres Lampung Selatan tiba di lokasi. Salah satu pelaku yang masih berada di atas tower menolak turun, hingga akhirnya petugas terpaksa memanjat tower untuk mengamankan pelaku. Ketiga pelaku dijerat pasal 53 Junto pasal 363 KUHP tentang percobaan pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program bakti sosial Ayo Bantu Saudara. Untuk itu kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi, memberikan bantuan berdonasi bersama kami. هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه ياللي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتيني كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت باجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقيه. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Faza Bagindo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.